Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang. Bacanya FU. FU. Fa. 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 Fakultas Undang-Undang. Fuck you. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain. Karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf. Saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM mana. Siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, Bisnis dan Kenegaraan. Semester 1. Rencana DO semester berapa? Ya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia. Saya nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan. Dan mengklaim saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu. Bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan, negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Ah, boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing. Itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sepensis berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang.
Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang. Bacanya FU. Fu. Fa. Fa. Fu, fa, fa. Fakultas Undang-Undang, fuck you. Tadinya saya mau edit. Tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, Rock. Terima kasih yang terhormat MC, moderator, dan Bapak Rocky Gerung. Ya, teman-teman, Bapak Rocky Gerung ini sangat kontroversial menurut saya. Ini kan member bebas ya, boleh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Oh ya, perkenalkan nama saya dari mahasiswa MHBK semester 1. Nama saya Mata Lintang Yunanjalu. Seperti yang kita ketahui dulu, saya menyimak Pak Rocky sejak terkenal ada yang bahwa kitab suci itu fiksi. Seperti itu ya. Dan fiktif, dan itu sudah banyak yang gagal paham dan sudah diterangkan mereka itu kelihatannya salah. Presumption falasinya karena Pak Rocky Gerung sudah memberikan prekondisi sebelumnya bahwa dinampakkan fiksi itu sudah memberikan imajinasi yang bisa menjadi nyata. Seperti itu. Walaupun tidak ada di kamus. Karena Bapak memang punya otoritas, Bapak pintar, profesor, doktor, seperti itu, maka memang bebas untuk memberi interpretasi sendiri. Kalau saya tidak berani, Pak, membuat interpretasi sendiri tentang kata-kata atau kata hukum dan lain-lain. Tidak berani. Kemudian ini ada permintaan dari saya. Apakah nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa. Karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf. Dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM mana? Ubi Societas Ibis Uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang tadi siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang Bintang. namanya ya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, bisnis dan negara semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang ke pasar pramuka. Ya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri.
Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Ya, Anda muji-muji terus. Kan di situ. Ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita, mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford, Advanced Dictionary, yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok, emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati. Anda mau hilangin kata itu? Saya nggak suka ada amok. Loh itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal-usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, perkenalkan nama saya Yazi, asal saya dari Jogja, Bung Rocky. Nah, jadi di sini kan mimbar bebas ya. Di sini saya mau mungkin bertentangan pendapat dengan mas-mas tadi yang S2, tadi juga bisa dibilang dia bilang bahwa relasi sehat, mengedepankan sopan santun dan segala macam. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, saya di sini udah jelas ya. Saya pengen tanya, kalian sebagai calon-calon penegak hukum di masa depan, kalian lebih mementingkan nurani hukum atau cuma sekedar kayak legalisme dan prosedural gitu loh? Kalian lebih mending mana? Mending menegakkan kebenaran atau menegakkan kesalahan? Ya kan? Jadi nggak apa-apa, asal yang penting itu benar gitu loh, menurut nurani hukum kalian gitu. Nah sekarang itu sendiri, Bung Rocky, kita tahu kalau seumpama hukum ini sendiri kan bisa dibilang bukan ilmu yang pasti ya, bukan teknik yang harus kalau 6 kali 6 12, bukan kan, itu ilmu yang bisa diperdebatkan gitu. Iya enggak? Iya kan? Ya, intinya adalah hukum itu bukan ilmu yang pasti, teman-teman. Jadi semua masih bisa diperdebatkan karena bukan ilmu yang pasti. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, menurut teman-teman lebih mending mana? Budaya intelektualitas atau budaya sopan santun di kelas? Saya nggak cuma tanya ke Bung Rocky nih, tapi saya tanya ke teman-teman nih. Budaya intelektualitas atau budaya sopan santun? Karena kan kita tahu ya, kalau di ruang kelas, di ruang kuliah, jangan keras-keras, jangan kayak gitu, dosen itu tuan. Enggak, kan kita mau gini ya Pak ya. Bisa dibilang apa kata Bung Rocky bener dong. Pemikiran ya harus diungkapkan dong. Benar atau salah ya udah, yang penting ngungkapin gitu kan. Nah, ya itu proses pembelajarannya di situ. Itu demi apa ya? Demi menciptakan hukum yang nggak rusak lagi. Kalian mau hukum tetap rusak kayak gini? Mau nggak? Nah, karena nggak mau ya berarti kita harus menjadi orang yang kritis, orang yang nggak cuma istilahnya cuma ya udah aku sopan santun aja, yang penting aku baik depan dosen. Ya nggak mungkin kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin pertanyaan ke Bung Rocky juga, menurut Bung Rocky bagaimana cara agar mahasiswa hukum ini itu mengedepankan budaya intelektualitas lagi, Bung. Bukan cuma budaya sopan santun.
Karena mereka, aku tahu mesti mereka maba-maba, mereka masih takut lah. Wah, aku nggak berani lah nanya, aku nggak berani lah bantah dosen dan segala macem. Karena oh iya dia lebih tua, dia lebih pinter dan segala macem. Ya, kita nggak pengen dong ada penegak-penegak hukum yang cuma ikut ke atasan, cuma ikut ke UU tanpa mengedepankan nurani hukum, tanpa mengedepankan nuraninya sendiri. Terus buat apa hukum itu diciptakan kalau kayak gitu? Ya mungkin terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum. Kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Fakultas apa? Saya kuliah di hukum. Oh, oke.